Ah, punya efek-efek. Bukan Bigo ini. Udah live, udah live.
Luci. Tes. Jadi dihamu natutunan namin paima kehadiran di Lanai Natal Pak. Sebuah lagu dari Amang Sebaginta judulnya Ulinai.
Nai Omina Baria Domi Tangi Ini
tempat. Mohon dibantu untuk tamu undangan diharapkan masuk ke dalam untuk kita mulai acara prosesi perayaan Natal kita. Perayaan Natal terhadap para raja Silai Hubungan Siwalu Turku DPD Banten. Mohon dibantu untuk panitia Natal, dibantu untuk tua-tua tamu undangan, dibantu untuk masuk ke dalam. Jadi serta Madinah kedua nami sadukna langsung dia ke tamu undangan. Asa tamu yang calon tadi jam 10 itu tepat. Ubagi hari ada hormat asa masuk karena kedua nami langsung dia ke tamu undangan. Asa tamu yang calon tahun. Kemudian tuna dua nami na bagian BPH di bagian sektor. Anon ketika mau mulai acara asa dibudi mahita kamanginang mengikutkan prosesi barisan ketika pembukaan acara. Las kesimpulan pangikuton di angka Padita BPH DPD Banten langsung di BPH masing-masing sektor. So di BPH waktu kita kedua nama oleh teman.
Melalui masing-masing sektor, bea sektor melalui mengikuti patitan di Budi Barbita serta mulai ke prosesi. Namsong ni bea ka naposo do panitia Natal. Barisan prosesi berjalan menuju ruang ibadah. Saya mengajak jemaat berdiri untuk menyambut barisan prosesi dengan diiringi Dr. oleh Naposo PPRI DPD Banten.
Shalom semua. Selamat sore. Selamat datang semua dalam perayaan Natal Naposo Pasangan Bapak Raja Selesai Suwon Trubuk dari Bandung dengan tema bekerjalah dengan segenap hati Tuhan dan sutema kita. Dengan semangat perayaan Natal, seluruh Naposo Pasangan Bapak Raja Selesai Suwon Trubuk semakin meningkatkan jalinan kasih dan persaudaraan sebagai buah iman kepada Yesus Kristus yang telah lahir. Dan sebelum kita mulai acara ibadah kita, mari kita dengarkan kata sambutan dari Ketua Natal Panitia Tuhan Michael Sipai. Waktu dan tempat kami persilakan. Seluruh Horas, mungkin dari beberapa di antara kita yang masih belum kenal sama aku, jadi pertanyaan diriku, Augor Michael Sepayung, Tiki Ketua Panitia Natal Lison, Asadahon Mandok Mulia Tema, itu Ketua Umum Trubuk Sondi Raja, Amal Muda Mangkata Silalai, Dohot Sekjen Menandri Silalai Mandok Moliate dia akan atuan nami Kian 10 pitu sektor Nunga pasangahon Iki rotu natalon Dan lupa hami buhut tepuk Pikir Kiraja Moliate Pak Nunga di pasangahon Iki rotu Dapat dua hon Mandok Moliate dia akan dengan Naposo Wilayah Sambungan dan Bandung, Jabodetabek, Karawang, Subang, Dunga Pasangahon, Iki, Rotu Natalon. Jangan lupa Dohon Naposo lain, Naposo Bama, Naposo Nainggolan, Dohon Naposo Sirajo Luan, Nasada Nai Naposo Spituama. Mulai tema dengan pasangan hon, rotu, natalon, napatoluhon, anggiat bonar, natalon, daholan kita, menghilalapun, buanginon, alitorus nala, bagas rohahul, angoluon, kita mengajar, kita mentimar bagi, asibut gabe, pas-pasus sagidongan, salah, sahali musim mauliat tegodam, Horsman. Untuk selanjutnya masuk kita ke dalam sesi ibadah. Untuk tulang dipersilakan. Shalom. Horasma tutu dihita sabutna. Pamuda manami dohot inanami tongoninan hangi pinalibon 16 miroha ditikion diobason naing bogok mahita di pesta Natal Naposo. Asa mahite pesta Natal Naposo Papan Raja Silai Sabungan wal tupuk di Pedipanten Sedarion naing pasidohot hita maningot dohot makilalahon hinaban gaholong mirohani debata tu portibion talumobi mana dingolun tergadong saya imanang dihon anak na Tuhan Yesus Kristus Yoho kita pestaon dilihat debata tiki dihita laho pasahaton hamalatian nirohatan diharuao nam pinatupa Tuhan Yesus
marhite pestaon naitong tabuan sa luhod na inasakon ni Rohatari. Nang sa luhod panukilon diyan kanungan nasodapot ang pangulupiyod dupe. Akapapara ni Raja Silisabungan na makiri sa oran na buklas ni Rohat doon ang uluan na dumenggan at martang yang nahohong mahita. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita muliakan Tuhan kita Yesus Kristus yang lahir bagi kita. Sambutlah Dia yang menjadikan hidup kita semakin berarti, karena Tuhan membuat semua baik adanya. Mari dibahagiakan. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dunia supaya kita hidup olehnya. Ya Allah, mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai perdamaian dari dosa-dosa kita. Jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Haleluya, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang di surga, kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena kasih-Mu kepada kami orang berdosa ini. Engkau telah mengaruniakan anak-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus,
supaya kami percaya dan beroleh hidup yang kekal. Karuniakanlah Roh Kudus ke dalam hati kami, agar kami bertekun sampai akhirnya di dalam iman yang benar, hingga kami beroleh hidup yang kekal oleh karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Biarlah melalui ibadah perayaan Natal Naposo Silai Sabungan Walu Tumpuk DPD Banten hari ini, iman kami semakin diperbarui dan pengharapan kami semakin dikuatkan dan pikiran kami semakin diteguhkan, sehingga kami mampu saling mengasihi dan bertumbuh ke arah kesempurnaan di dalam pengenalan akan Engkau. Amin. Mari tema hikasian buruan di nomor 732 ayat 1 betul. Mari kita dengarkan liturgi pertama penciptaan. Apabila kita memandang sekeliling kita, maka terlihatlah segala ciptaan Tuhan yang begitu indah dan menakjubkan. Dan kita patut berseru, Maha besar Engkau, ya Allah, Engkau menciptakan segala sesuatu dengan baik dan sempurna. Bumi belum terbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu pun jadi. Maka Allah menciptakan binatang-binatang laut yang besar dan segala jenis makhluk hidup yang bergerak, yang berkeriapan dalam air, dan segala jenis burung yang bersayap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Pada mulanya belum ada hewan yang menemani manusia. Allah bersabda menjadikan insan hari ke-6 di dunia. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannya. Nyala terang itu dari gelap, dan Allah menamai terang itu siang, dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari pertama. Berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dari air. Lalu Allah menamai cakrawala itu langit. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari kedua. Berfirmanlah Allah, hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat, sehingga kelihatan yang kering, dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai yang kering itu darat, dan kumpulan air itu dinamainya laut. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi. Dan jadilah demikian.
Berfirmanlah Allah, berilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tepat dan hari-hari dan tahun-tahun. Maka Allah menjadikan kedua benda penerang yang besar itu, yakni yang lebih besar untuk menguasai siang dan yang lebih kecil untuk menguasai malam, dan menjadikan juga bintang-bintang. Berfirmanlah Allah, hendaklah dalam air berkeriapan makhluk yang hidup, dan hendaklah burung berketerbangan di atas bumi melintas cakrawala. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadi manusia menurut gambar dan rupa, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Amin. Mari jemaah kita kejatuhan manusia ke dalam dosa. Dari semua ciptaan, manusia begitu istimewa. Ia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Ini adalah bukti bahwa Allah sangat mengasihi manusia. Diberi hidup, roh, kekuasaan, kebebasan, dan kemerdekaan untuk berkarya. Tetapi manusia menyalahgunakan kebebasannya. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya. Lalu saut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya, dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, apakah yang telah kau perbuat ini? Jawab perempuan itu, ular itu memperdayakan aku, maka aku makan. Firman-Nya, siapa yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang, agar engkau makan dari buah pohon itu, yang kelarang engkau makan itu? Manusia itu menjawab, perempuan yang kutempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku,
maka makan. Firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu. Namun engkau akan berakhir kepada suamimu, dan ia akan berkuasa atasmu. Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmu lah engkau akan menjalar, dan debu tanah lah akan kau makan seumur hidupmu. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah dari tanah seumur hidupmu, dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu, sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden, supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia ambil. Ia menghalau manusia itu, dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkannya beberapa keruk dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Amin. Mari kita sude adudo seret niroah hitam marsop patu ibana mangidu hasesan didosa ale Tuhan Jehovah jujur Tuhan berdosa siala akan api narihot ni daging nani gabidau hamsyah dosa yang kosong memaksa yang toras jujur doa berdosa dan dosa kosong doa asimarham diangkat pangalasyon ni panggonggomi ni bangsonami nasubian di bagasan hasil pengabdi jujur kasidaman Impil siada dari bagasan haulum asal dijuri museen nasida Asih Allah Tuhan Yesus diampuni dosa dan kami songon biru-biru nalilu di bagasan unjuk dosera miroha roha mimangidu hasesan dosa nami tuho ale de bata ama anak doto di porbagia gohi madame midihami hasana poma di debatan dari bincang. Amin. Or naposo pepersde di bedebatan.
Mari kita dengarkan liturgi ketiga kelahiran Yesus. Karena banyaknya dosa manusia pantas untuk mati, namun Tuhan tidak menghendaki kematian orang-orang fasik, melainkan pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya supaya ia hidup. Allah pun mengutus anaknya yang tunggal untuk manusia berdosa agar mereka selamat. Kelahiran Juru Selamat dunia merupakan penggenapan kasih Allah kepada manusia. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah
jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia adalah hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Maka Allah menciptakan binatang-binatang laut yang besar dan segala jenis makhluk hidup yang bergerak, yang berkeriapan dalam air, dan segala jenis burung yang bersayap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Pada mulanya belum ada hewan yang menemani manusia. Allah bersabda menjadikan insan hari ke-6 di dunia. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannya terang itu dari gelap. Dan Allah menamai terang itu siang, dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah hari. Itulah hari pertama. Berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala di tengah segala cakrawala itu langit. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari kedua. Berfirman satu tempat sehingga kelihatan yang kering dan jadilah demikian. Jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun. Maka Allah menjadikan kedua belah siang dan yang lebih kecil untuk menguasai malam, dan menjadikan juga bintang-bintang. Berfirmanlah Allah, hendaklah dalam air berkelimpangan makhluk yang hidup, dan hendaklah burung berterbangan di atas bumi melintasi cakrawala. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan di burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Allah memberikan mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Lalu Allah menamai yang kering itu darat, dan kumpulan air itu dinamainya laut. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon dan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi. Dan jadilah demikian. Mari dimarikan. Lahirnya Yesus Kristus adalah kabar baik bagi semua, Injil bagi dunia.
Allah ingin manusia hidup dan beroleh keselamatan. Bersorak-soraklah dengan nyaring, besarlah Tuhan dan sangat terpuji, dan kebesarannya tidak terduga. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah Israel berkata, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah kaum Harun berkata, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah orang yang takut akan Tuhan berkata, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Puji-pujian dari Daud. Aku hendak mengagungkan Engkau ya Allahku, ya Raza, dan aku hendak memuji namamu untuk seterusnya dan selamanya. Setiap hari aku hendak memuji Engkau dan hendak memuliakan namamu untuk seterusnya dan selamanya. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji, dan kebesarannya tidak terduga. Angkatan demi angkatan akan memegahkan pekerjaan-pekerjaanmu dan akan memberitakan keperkasaanmu. Peringatan kepada besarnya kebajikanmu akan dimasmurkan mereka, dan tentang keadilanmu mereka akan bersorak-sorai. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar, besar kasih setianya. Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Segala yang kau jadikan itu akanmu. Amin. Aladung ngatutur sahat sodangi di toma-toma di pertemuan tampul minon jumpa ma tikinan dinalahu pagalakon lili kita alani tutuhu pagidoha lima yang akan ada tua-tua nami yang nona hugora hami kuarna asaradi mahamu lahu pagalakon lili naun radi di jolo napar jolo diring dengan musik ufasatami ma tu amang patina nami patina Theophilus Manulu na kedua Ketua Umum PPLSD DPD Banten amang M. Sidalahi Opung William na petuluhon penasehat Naposo PPLSD DPD Banten amang M. Sektor dua nami hukum wakili undangan Tuan Robinson Sinaga Nabangapun Ketua Naposo PPLSD DPD Banten yang nami Mario Sinura Nababituhon Ketua Panitia Natal yang nami Mikael Sipayu. Juru mahwasata itu pandita. Dung silungan non di pamituhon ramarin deman hita bukwe de nomor atur saplono laus tapagalak ma lilit nabi.
Nang mano-mano mohata itu hatta mahita, marende mahita. Haleluya. Datanglah ya Tuhan di hati setiap kami, karena kami siap menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Dan kami juga akan mendengarkan firman-Mu, kiranya membawa kami kepada rencana Tuhan dalam kami. Urapi hamba-Mu Tuhan, urapi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom buat kita semua. Haleluya. Ya. Adong sata mandok, mudah-mudahan tanda dan adong hor. Alai pos dorohatku
Dehi tanison akan marsiah Allah. Amin. Alanak pesawani babok kudo patanda honok kudo diri. Warhu Theophilus Manuru boru meha manada dana purua malumur mai sia tahun kelas 2 SD. Nah, Bapak Ibu Saudara, perkenalan yang singkat cukuplah. Nanti kita kenalan ketika rehat. Amin. Haleluya. Saya mau bertanya dulu, berapa orang di sini yang masih sekolah SMA atau kuliah? Oh, sudah kerja semua berarti ya. Haleluya. Kalau begitu saya tidak bisa membedakan mana yang sudah berkeluarga, mana yang masih pemuda. Boleh angkat tangan yang masih pemuda? Haleluya. Nah, tema yang diberi tetapi susah untuk melakukan. Bukan perkara mudah, ya, melakukan segala sesuatu yang berkenan kepada Tuhan itu. Tetapi bukan tidak mungkin, karena Tuhan telah mengutus Roh Kudus kepada kita untuk kita bisa melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan. Ada 3 orang atau 4 kelompok lah saya bilang, 3 orang satu kelompok, satu komunitas yang punya ya sangat penting di mata Tuhan, sampai malaikat Tuhan harus menemui mereka sebelum Tuhan Yesus lahir ke dunia ini. Yang pertama adalah Maria, yang ditemui secara langsung oleh malaikat Gabriel di kota Nazaret dengan maksud untuk menyampaikan bahwa dia adalah perempuan terpilih, perempuan yang masih perawan. Dia terpilih menjadi saluran, ya, berkat bagi dunia, karena melalui rahimnya lah Tuhan Yesus lahir. Dan ternyata Maria yang dipilih Tuhan itu, dia berkata, "Aku ini hamba Tuhan, jadilah kepadaku seperti yang kau kehendaki." Seperti yang kau katakan. Lalu yang kedua, Yusuf. Maria dan Yusuf sudah bertunangan, tapi belum resmi sebagai suami istri. Di dalam budaya Yahudi, orang yang sudah bertunangan sudah sama seperti suami istri, ya. Tetapi kalau ketahuan mereka berbuat dosa, maka mereka pun akan. Yusuf yang ditemui malaikat Tuhan lewat mimpi yang dalam keadaan galau. Ternyata berita itu sampai ke telinganya sebelum malaikat itu datang, bahwa Maria telah mengandung. Sebagai seorang laki-laki yang baik, dia bisa saja bicara kepada orang tua Maria itu, bagaimana ini? Kenapa Maria bisa begitu? Tapi akibatnya adalah Maria akan dilemparkan, karena hukumannya adalah mati. Karena itu dia, kalau dia mau mengambil sebagai seorang perempuan Yahudi, laki-laki Yahudi, apa kata orang?
Lalu kemudian malaikat itu berkata lewat dia, jangan ragu mengambil Maria menjadi istrimu, karena anak yang dikandungan itu datangnya dari Roh Kudus, dan engkau harus memberi namanya Yesus. Malaikat berbicara langsung. Siapa yang bisa melawan? Siapa yang bisa membantah? Karena itu yang ketiga, yang ketiga ya, yang ketiga, orang-orang Majus dari timur, mereka datang dari timur mencari bintang. Mereka tidak tahu siapa yang lahir itu, tetapi mereka hanya melihat dari bintang itu menunjukkan bahwa dia adalah seorang raja yang besar, raja yang istimewa. Karena itu mereka berjalan berhari-hari, karena mereka tidak tahu harus kemana. Lalu mereka datanglah ke istana raja orang Israel, Herodes, menanyakan bahwa mereka telah melihat bintang yang besar dan bertanya di manakah anak itu lahir. Kemudian setelah disampaikan bahwa anak itu lahir di Bethlehem, mereka pun pergi ke sana dan berkumpullah dia dengan Yusuf dan Maria bersama dengan anak. Lalu penghormatan kepada, meskipun mereka harus keluar dari Nazaret, dari Galilea, meninggalkan tempat tinggal mereka di sana, lalu pergi ke Bethlehem untuk melahirkan. Tuhan tidak meninggalkan mereka. Dikirimnya orang-orang Majus memberikan penghormatan bagi bayi yang lahir. Lalu yang keempat adalah gembala-gembala di padang. Mereka diundang malaikat Tuhan dengan berkata, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud. Luar biasa. Hanya itu, dan mereka juga menerima kemuliaan bagi Tuhan. Lalu mereka bersegera pergi untuk menemui Yesus, karena sudah dikasih tanda-tandanya di kandang domba, di palungan. Mereka mencari dan menemukan. Mereka adalah orang-orang yang berbahagia keselamatan itu, tapi mereka menjadi saksi tentang kelahiran Kristus. Mereka boleh dikatakan seperti penggembira, tetapi bukan sekedar penggembira, tetapi mereka adalah orang-orang yang diperhatikan oleh Tuhan. Demikian juga kita semua, Bapak Ibu Saudara. Memang Yesus lahir 2000 tahun yang lalu, tetapi kelahiran itu berdampak sama kita saat ini. Nah, ini untuk menyelamatkan orang berdosa, maka kita pun menerima keselamatan yang dari Tuhan. Kita lihat bagaimana Yesus Allah tidak mau membiarkan bayi Yesus lahir hanya dari seorang ibu, tetapi dia berusaha, dia bekerja dan mencari Yusuf dan menyampaikan berita tentang kehamilannya ataupun kenapa dia bisa mengandung, sehingga kembali menjadi bersatu mereka.
Yusuf menerima dia apa adanya. Saya ingin katakan kepada pemuda-pemuda, jangan biarkan nanti anakmu lahir hanya dipangku oleh seorang ibu. Karena bagi Tuhan keluarga itu sangat penting. Kita tahu begitu Adam dan Hawa diciptakan, mereka langsung dipertemukan dan menjadi keluarga. Itulah lembaga pertama yang diciptakan oleh Tuhan. Tuhan sangat mencintai keluarga, Tuhan sangat mengasihi keluarga, dan berkat-berkat Tuhan pasti dicurahkan melalui keluarga. Karena itu mari kita bangun keluarga kita, supaya kita sama-sama mengalami kuasa Tuhan, kasih Tuhan, dan berkat-berkat Tuhan di dalam kehidupan ini. Kenapa kita harus diselamatkan? Apa yang terjadi? Ya, bukankah orang-orang Israel jalannya baik-baik? Kenapa mereka harus diselamatkan? Puji Tuhan, orang Israel tidak mau menerima Yesus. Sebagian besar, akhirnya kita juga termasuk orang-orang yang bisa diselamatkan. Dalam Roma 3:23 dikatakan, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kapan itu terjadi? Ketika Hawa mengambil buah pohon pengetahuan yang jahat, yang pengetahuan yang jahat dan yang baik. Dan dia tidak sendiri, tetapi diberikannya kepada suaminya. Maka mereka jatuh dalam dosa yang dibuktikan dengan ketelanjangan mereka. Selama ini mereka dinaungi oleh kemuliaan Tuhan, tetapi ketika mereka melanggar perintah Allah itu, maka seketika mereka sadar bahwa diri mereka telanjang. Lalu mereka berusaha menyematkan cawat dalam gading tubuh mereka yang diambil dari daun-daunan, tetapi tidak sempurna. Akhirnya Tuhan memberikan kesempurnaan kepada mereka dalam hal melindungi tubuhnya, dibuatkannya jubah, ya, dengan mengorbankan binatang. Itulah awal mula binatang berkorban bagi manusia, dan berakhir ketika Tuhan Yesus telah disalibkan. Maka pengampunan dosa melalui pengorbanan binatang tidak lagi kita alami sampai hari ini. Hanya iman kepada Tuhan Yesuslah yang menyelamatkan kita. Saya mau mengundang pemuda-pemudi saja ya. Kita menghadap tema kita. Kita baca bersama-sama. 2, 3. Belum kompak ya. Gak kelihatan, mungkin boleh dilihat di buku acara. 2, 3. Amin. Terima kasih. Tuhan berikan kepada saya 3 poin. Yang pertama adalah, kedua, bekerjalah seolah-olah untuk Tuhan. Yang ketiga, jangan bekerja untuk manusia. Saya tadi tidak tahu jam berapa saya mulai. Dengan kalau dikasih apa-apa ya, 5 menit lagi misalnya. Yang pertama, setiap orang harus bekerja.
di dalam Mazmur 128. Saya cari dulu sebentar. 1 dan 2. Nyanyian ziarah. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan-jalannya. Setiap orang itu berbicara tentang seorang laki-laki, karena pada waktu itu yang itu adalah laki-laki, dan yang mencari rezeki adalah laki-laki. Berbahagialah kalau dia takut akan Tuhan. Hai para pemuda-pemuda, takutlah akan Tuhan ya tanganmu. Berbahagialah engkau karena baiklah tiada di Jakarta, bahkan bukan hanya di Indonesia. Orang-orang kita apa yang saya ke Jakarta tahun 84. Saya bekerja di pabrik tahun 85. Hanya 3 orang Batak. Saya 1, teman saya, lalu 1 orang driver. Tidak banyak orang yang mau jadi karyawan. Kenapa? Karena dulu itu bis kota masih lancar. Ya, lebih suka jadi kondektur daripada karyawan. Intinya adalah setiap orang harus bekerja. Dan lewat berkat-berkat itulah kita bisa menata kehidupan kita. Kalau kita tidak takut akan Tuhan, berapapun uang yang kita kumpulkan, dia itu akan selalu habis, akan selalu bocor, entah kemana saja. Lalu yang kedua, bekerjalah seolah-olah untuk Tuhan. Apakah kita bekerja untuk Tuhan? Apakah uang kita berikan kepada Tuhan? Tidak. Kita tidak pernah memberikan kepada Tuhan. Tuhan tidak pernah meminta apa-apa kepada kita dalam bentuk materi, karena Tuhan yang mempunyai semua itu. Tetapi kenapa harus seolah-olah kepada Tuhan? Karena kalau kita pegang sendiri, uang itu akan habis. Amin. Iya. Kalau kita pegang semua, ya yang laki-laki. Coba saya bertanya kepada pemuda, sudah berapa tabungannya? Berapa lama kerja? Berapa tabungannya? Jawab masing-masing ya. Karena ini sesuai dengan tema, saya akan mengarah ke situ. Ya. Itu sebabnya laki-laki harus menikah. Dia tidak bisa mengurus sendiri uangnya. Dia harus menikah. Walaupun gara-gara Hawa lah Adam jatuh dalam dosa, no problem. Tapi Tuhan selalu berikan solusi. Tuhan tidak pernah membiarkan. Jadi kalau di awal pernikahan ada masalah dengan istri, halo, itu hal biasa, jangan cepat-cepat. Pulang saja kau ke rumah orang tuamu. Pulangkan saja aku ke rumah orang tuaku. Tidak boleh cepat-cepat seperti itu. Hawa saja jatuh dalam dosa, tapi Tuhan memulihkan mereka. Meskipun harus terbuang dari Taman Eden, tetapi berkat Tuhan itu tetap mengalir di dalam kehidupan mereka. Alkitab mengatakan, beranak cuculah dan penuhilah bumi. Sekarang bumi penuh dengan manusia. Lalu kalau Adam tidak jatuh dalam dosa, ya tidak masalah. Mereka tetap akan beranak cucu. Bukankah mereka sudah seorang laki-laki dan perempuan yang dewasa?
Bukankah mereka masing-masing ala-ala reproduksinya telah berfungsi dengan baik? Hanya belum ada nafsu. Dosa itulah yang membuat manusia itu nafsunya nafsu hal-hal yang jahat. Itu sebabnya di dalam Alkitab tadi dikatakan manusia semua sudah berdosa. Seandainya Hawa makan buah kehidupan itu, maka mereka akan tetap hidup. Bumi juga penuh dengan manusia. Tapi saya tidak tahu apakah orang Batak ada atau tidak. Kenapa? Karena semua kan sudah. Tapi daripada berandai-andai, mari kita kembali ke tempat kita. Ayat istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur. Bagaimana istrimu menjadi pohon anggur yang subur? Bisakah hanya dengan aku sayang kamu, aku cinta sama kamu? Apalagi zaman sekarang. Apa yang membuat dia bisa bahagia? Apa yang membuat dia yakin untuk terus bertahan mengasihi suaminya? Berikan gajimu sama dia. Kaget ya? Berikan gaji kepada istri karena dikatakan di situ ya, engkau akan memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau karena baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur. Bagaimana pohon anggur itu subur kalau tidak disirami, kalau tidak dipupuk, kalau tidak diolah sedemikian rupa? Apa yang paling menyenangkan bagi seorang wanita? Belanja. Ya. Seorang wanita, seorang ibu, seorang perempuan bisa cembetut mukanya kalau apa yang diinginkannya tidak dia dapat. Apalagi kalau sudah pergi ke belanja ke pasar atau kemana saja. Coba kalau kita laki-laki dengan perempuan kan berbeda ya. Kalau kita ya begitu, apa yang sudah ingin dilakukan sudah tahu lah. Kalau perempuan masih ke sana kemari gitu. Coba kita bayangkan istri kita itu, ya. Tapi yang belum beristri jangan membayangkan ya. Pergi belanja, dari rumah dia berpikir saya akan belikan ini untuk saya, ini untuk anakku, ini untuk anak suamiku dan sebagainya dan sebagainya. Lalu ketika dia cari dapat semuanya, pergilah mau bayar, ternyata uangnya tidak cukup. Sudah capek mencarinya, ketemu tapi tidak cukup uang. Dia harus berpikir lagi mana yang harus saya bawa. Bisa-bisa pulang tidak bawa apa-apa. Tetapi saya tidak tahu kalau sekarang ya, kalau orang kita Batak, bahkan laki-laki itu sudah mendapatkan manfaat dari seorang wanita bahkan sebelum berkeluarga. Di kampung saya begitu. Kalau pacaran satu kampung, maka mamanya akan bilang sama anaknya, ngapain kau punya pacar? Suruh pacarmu yang cuci. Makanya Alkitab mengatakan, berbahagialah seorang laki-laki apabila ia mendapatkan seorang istri. Ada yang mengurus, ya, ada yang masakin nasinya, siapin bajunya, ya. Kalau pulang bisa kopi dan sebagainya.
Ini tentang keluarga ya, keluarga. Bagaimana supaya keluarga itu menjadi keluarga bahagia. Ya, suami dan istri bahagia. Tidak boleh delik. Harus sama-sama bahagia. Jangan satu kurus, satu gemuk. Satu bajunya bagus, satu itu mulu. Saya bilang sama istri saya, kalau arisan itu suka kirim disimpan terus, itu kan yang bagus disimpan, yang sudah kumpul dipakai tiap hari. Saya bilang, kenapa kita pakai yang begini? Kita keluarin yang baru saja, biar semangat kita makan. Kita harus seperti itu. Kalau dulu aku di kampung saya, kalau ada baju baru gitu kan, ya disimpan terus, itu dipakai hanya hari Natal. Nanti kalau ada acara-acara tertentu. Bagaimana kita membahagiakan diri kita supaya berkat jasmani yang dari Tuhan itu dapat kita nikmati setiap hari, amin. Bagaimana kita bisa tersenyum di antara orang-orang yang berpakaian bagus di gereja, katakanlah begitu. Sementara kita pakaiannya bagaimana? Lalu dikatakan lagi, anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun. Kalau niat pohon apa? Pohon kelapa. Tapi Tuhan berkata bahwa anak-anak kita itu adalah seperti tunas pohon zaitun. Harum. Makanya kita sebagai orang Batak, kita harus bangga punya anak itu, ya kan? Seperti yang sering disampaikan, anak pokilo hamuraunya. Itu bukan hanya kata-kata leluhur kita, tetapi Alkitab juga berkata seperti itu. Seperti tunas pohon zaitun, minyaknya harum. Dan anak-anak kita sampai sekarang luar biasa. Ya, semua karena telah mengenal Kristus di dalam kehidupannya. Bagaimana membahagiakan anak supaya seperti tunas pohon zaitun? Minta jajan, Ma, minta jajan. Berapa? 2.000. Nanti minta sama bapakmu. Kenapa? Karena jangan kasih uang lebih. Begitu kan? Saya bilang sama istri saya, kau nggak urusan jalan kau, urusan hadiah saya. Hadiah untuk anak. Karena anak-anak juga perlu hadiah supaya mereka senang, kan begitu kan? Di saat-saat tertentu saya mengajar anak saya itu mengerti tiadaan saya. Satu saat saya sedang duduk, dia datang. Tiba-tiba dia bertanya sama saya, Pak, ada apa? Kenapa rumah kita jelek? Rumah depan bagus, bertingkat. Saya bilang, mereka banyak uang. Papa, ada untuk makan cukup, Tuhan cukupkan semuanya. Lalu kenapa mereka banyak uang? Mereka bekerja. Apa yang dibilang sama saya? Kerja saja, Pak. Supaya banyak uang. Waduh, ini aneh gitu. Itu orang modern yang begitu memang. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara, saya katakan sama dia, nanti kamu menjadi pendeta lah ya, gantiin Bapak. Ya, kalau Bapak sudah tua, kamu jadi pendeta yang menggantikan Bapak. Saya nggak mau, saya mau jadi penyanyi aja. Saya menjadi pakai macam-macam lah yang menjadi dia bisa mendapatkan uang. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus, ya, di dalam keluarga suami yang diberkati Tuhan, apalagi sekarang istri-istri juga ikut bekerja, kasih bapak-bapak itu, suami-suami itu kepada istrinya harus double porsi, amin. Iya, sendiri bekerja bisa jalan semua. Kalau ikut istri bekerja, ya harus double porsi kasihnya. Ya nanti yang muda-muda begitu ya. Supaya berkat Tuhan itu mengalir di dalam keluarga. Senang di rumah,
senang di gereja, senang di pekerjaan, senang di komunitas, di arisan. Amin. Kita arisan tiap bulan, marga hula-hula, persamu tahu, saya ikuti semua itu. Saya ingin menunjukkan saya orang Batak yang taat kepada agama adat. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan. Supaya apa? Supaya kita ini adalah lewat itulah kita dibesarkan di dalam budaya kita, di dalam kekristenan. Saya bersyukur Tuhan tidak memberikan bagaimana cara orang menikah, bagaimana orang dikubur. Biar itu menjadi urusan budaya. Biarlah budaya yang mengurusin bagaimana orang menikah, pestanya bagaimana. Nah, itu sangat bagus untuk kita orang Batak. Tidak ada orang semiskin-miskin orang, kalau bikin pesta pasti banyak yang datang. Amin. Iya, itulah kehebatan kita orang Batak itu. Kita harus jaga itu. Tidak ada, bahkan semakan kalah pun dia tidak akan pernah, tidak ada yang menghadiri. Segala bahkan yang tidak kenal bisa jadi kenal. Ya. Jadi tadi setiap orang harus bekerjalah seolah-olah untuk Tuhan. Ketika kita bekerja, memberikan gaji kita kepada istri kita, jangan kita menganggap kita berikan kepada istri, tapi kita berikan seolah-olah kepada Tuhan. Bukankah istri kita itu burungnya raja? Dan berharap dia bisa mengelola dengan baik, kita juga akan menikmatinya. Ya kan? Kita suami-suami akan ikut menikmatinya. Kalau istri-istri itu bahagia, coba kan ada orang Batak berkata begini, bolo istri marsahi susar ma keluarga, anak pedang tarapu. Karena itu bahagikan istri, ya. Kita memberi kepada pasangan kita seolah-olah memberi kepada Tuhan. Demikian juga membesarkan anak seolah-olah untuk Tuhan. Meskipun mereka bandar, meskipun mereka tidak seperti yang kita inginkan, kita tidak boleh putus hubungan dengan anak. Amin. Kita tidak boleh putus hubungan dengan keluarga. Meskipun mereka pergi, silakan pergi, tapi tunggu waktunya. Itu kan anak yang hilang. Bapak itu tidak memutus hubungannya dengan anaknya. Dia terus menanti anak itu datang. Dia berpikir memang sudah hilang, sudah mati, tapi tetap berharap. Dan akhirnya ketika datang dia benar-benar dirangkul, diberikan pesta, diberikan baju, diberikan apalagi mahkota, diberikan sepatu baru, sampai kakaknya tidak suka melihat hal seperti itu. No problem, ya kan? Tapi kita sama-sama di rumah, karena berkat Tuhan itu juga datang dalam keluarga. Alkitab mengatakan satu orang bertobat seisi rumahnya diselamatkan. Itu betul. Bagaimana seorang Lot yang tidak takut akan Tuhan, tetapi dia adalah ponakan daripada Abraham, istri dan dua anaknya. Tapi mereka menunjukkan kebaikannya ketika malaikat itu datang ke Sodom dan Gomora. Mereka duduk di tanah lapang, orang itu datang, Lot datang, ayo mantul ke rumah saja, tinggal saja di rumahku, makan. Lalu kemudian orang itu berkata,
siapakah anggota keluargamu? Selain ini ada 2 orang menantu saya. Tetapi menantunya itu malah bilang sama anak-anak, sama orang tua itu, sama pacarnya, sini dia suruh dalam ke sini biar kami pakai. Luar biasa jahatnya. Akhirnya terpaksa malaikat itu harus pegang tangan mereka berdua supaya mereka bisa keluar. Dan ketika mereka sudah keluar, maka datanglah bala itu. Semua mati, semua binasa. Tapi malaikat berbicara kepada mereka, jangan melihat ke belakang. Sarah mati karena tidak mendengar perintah Tuhan. Tapi 3-tiganya selamat. Bukankah Razak juga seorang perempuan yang tidak baik? Tetapi ketika dia menyebutkan 2 pengintai itu, dan dia berkata, ingat akan aku kalau engkau sudah sampai nanti mengalahkan bangsa ini. Ya, saya pegang janji saya. Engkau dan seisi rumahmu belum bertobat. Tapi mereka akhirnya diselamatkan. Tapi tanda yang diminta oleh kedua pengintai itu dipenuhi. Demikian juga Nuh. Satu orang Nuh yang taat kepada Tuhan. Tetapi anak dan menantunya selamat, orang lain mati. Karena itu jangan pernah putus hubungan dengan keluarga. Karena keluarga itulah, disitulah Tuhan berkarya. Tuhan yang menciptakan, Tuhan yang menyelamatkan keluarga. Yang ketiga, ya, yang pertama tadi setiap orang harus bekerja. Jangan makan kalau tidak bekerja. Ada kata firman Tuhan seperti itu. Ya, bekerjalah seolah-olah untuk Tuhan. Kita memang beri ke gereja. Ya. Oh, liulintai katanya. Oke, siap. Saya lihat dulu ya. Oke. Nah, yang ketiga, jangan bekerja untuk manusia. Matius 19 ayat 21. Kata Yesus kepadanya, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, juallah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Jangan berikan, jangan kita bekerja untuk manusia. Untuk orang yang bekerja untuk manusia itu adalah orang yang hanya melihat diri sendiri. Ya, karena aku bekerja, aku diberkati Tuhan. Kamu nggak bekerja, nggak usah diberkati Tuhan. Dia tidak mau berbagi. Tuhan bilang, juallah segala harta bendamu, berikanlah kepada orang-orang miskin. Dia tidak mau, karena dia tidak mau berbagi. Dia tidak mau berbagi. Ya, masih ada orang. Dia tidak mau berbagi, Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan. Jadi di sini saya mau katakan, orang yang seperti orang kaya itulah orang yang disebut bekerja untuk manusia, untuk dirinya sendiri. Bukan untuk Tuhan. Kalau Tuhan kan memberi, suruh memberi, mau berbagi, ya, memberi kepada istri, memberi kepada anak-anak, itu masih manusia. Ya, masih manusia, karena anakku, istriku, ya, keluargaku. Tapi kalau memberi kepada orang lain yang kita tidak kenal, yang kita tidak ada latar belakang dengan dia, itu baru yang namanya memberi kepada Tuhan. Tetapi memberi kepada keluarga memang agak berbeda. Kenapa? Karena kita ikut ambil bagian di dalam
membesarkan sebuah keluarga yang takut akan Tuhan. Kemudian juga nanti ya anak-anak juga akan menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan. Diberkati Tuhan, berkarya di rumah, berkarya di gereja dan di mana saja. Betapa senangnya hidup seperti itu. Ya, 2 menit lagi. Saya dulu bercita-cita mau jadi membangun jembatan dari Bakuhening ke Merak. Saya belajar supaya saya jadi insinyur, tapi di USU saya gagal. Saya datang ke Jakarta. Saya ikut bimbingan, persiapan diri bimbingan, ya, teknos. Saya gagal lagi. Tapi karena saya tidak punya uang, saya masuk di Universitas Borobudur. Waktu itu masuk murah. Saya pikir kalau udahlah untuk jadi ekonomi saja, prakteknya bisa di pasar, yang bisa berjualan dan sebagainya. Tapi Tuhan tidak mau juga saya di sana. Tuhan bawa saya sampai ke seminar itu prosesnya kan. Itulah saya menjadi seorang pendeta. Setelah saya jadi pendeta, setelah saya lulus, baru saya berpikir, oh iya, Tuhan membuat saya lebih daripada seorang arsitek yang membangun jembatan dari satu pulau ke pulau yang lain. Tuhan memanggil saya menjadi arsitek yang membangun jembatan dari bumi ke surga. Saya ketika saya membaca tentang malaikat Tuhan yang naik turun di apa namanya itu, di tangga itu, ya kan, luar biasa. Yang saya, kalau saya menjadi hamba Tuhan, banyak orang menjadi orang percaya, berarti mereka ada di surga. Apa yang Tuhan tahu di hati saya, ya, akhirnya saya kembali mau jadi pendeta. Ada yang mau jadi pendeta di sini? Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, ya. Jadi intinya dikatakan di situ di dalam, kita baca dulu subtemanya ya. Dengan semangat perayaan Natal seluruh Naposo, PPRSUT, DPD Banten semakin meningkatkan jalinan kasih persaudaraan sebagai buah iman kepada Yesus Kristus yang telah lahir. Bekerjalah dengan sungguh-sungguh, berbagi dengan sungguh-sungguh, nikmati dengan sungguh-sungguh, maka berkat Tuhan menjadi bagian kita dan juga bagi orang-orang di sekitar kita. Inilah firman Tuhan buat kita semuanya. Terpuji dalam Tuhan kekal selamanya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, hamba-Mu telah menyampaikan firman-Mu. Berkatilah panitia, berkati semua undangan, berkati para pengurus, orang tua kami. Tuhan memberkati setiap orang yang di bagian dalam pelayanan ini. Tuhan berkati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari katakan sama-sama. Amin. Untuk doa sahabat, kami panggilkan kepada tulang kami, Ruth Sipakar. Kita berdoa, kita tundukkan kepala kita bersama-sama masuk di dalam doa. Allah Bapa yang kami kenal di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, puji syukur kami ucapkan bagi-Mu Bapa. Sore hari ini Tuhan, kami ada bersama-sama di tengah perayaan Natal Naposo Silai Sebungan Siolo Turbuk yang ada di Provinsi Banten ini. Kami merayakan kelahiran-Mu Tuhan Yesus yang baik, sebagaimana Engkau telah lahir di Bethlehem, di kota yang sangat kecil. Tuhan Yesus yang baik, tidak dengan kemewahan, tidak dengan keramaian, tetapi Engkau lahir di kota kecil yang sangat sunyi dan yang dikatakan
kandang domba yang sangat hina Tuhan Yesus yang baik. Melalui perayaan Natal, Naposo di Tuhan Yesus yang baik, biar kiranya Engkau Bapa yang makin mempererat tali kasih di antara mereka Tuhan Yesus yang baik, dan Engkau bentuk mereka menjadi seorang pemuda-pemudi, seorang apostol yang berkarakter seperti Engkau Tuhan Yesus yang baik. Biarlah kiranya melalui tema yang mereka ambil pada saat ini Tuhan, biarlah kiranya mereka bekerja bersama-sama di ladang Tuhan Yesus yang baik, terlebih-lebih Tuhan untuk menyatukan mereka Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Biarlah kiranya damai Natal yang kami rasakan pada saat ini Tuhan Yesus yang baik dapat membuat sukacita surgawi dalam kehidupan kami, sukacita di dalam hati kami semua Tuhan Yesus yang baik. Demikian kami para orang tua dan tua-tua daripada pemain kami ini Tuhan Yesus yang baik, biarlah kiranya Engkau berkati kami semuanya, mulai dari sektor-sektor Tuhan Yesus yang baik, mulai dari setiap tumpuk Tuhan Yesus yang baik, biarlah kiranya berkat-Mu. Provinsi Banten, mulai tema di Sekjen Nama Jaha surat keputusan pelantikan Dewan Pimpinan Daerah Persaudaraan Kepada Raja Silai Sabungan Banten. Amisian DPD di Jalan Warna asal mengula mangko ni Silai Banten secara khusus, secara global, secara umum. 6 Desember 2025 aku mengatas halaman Silalai selaku Ketua Umum Dewan Pimpinan Daerah Persaudaraan Kepada Raja Silai Sabungan Walutupu Banten dengan resmi mengalantik hamu agak guar-guar nang terjunakin gabe pengurus Nina Poso Persaudaraan Kepada Raja Silai Sabungan Walutupu Banten mulai sedarion periode 2025 1 tahun 2020 itu. MC.
Untuk selanjutnya kata sambutan. Untuk selanjutnya mari kita dengarkan kata sambutan dari Ketua Narkoba PPRSUT DPD Banten yang baru terpilih. Tulang teori Jilanai untuk waktu dan tempat kami persilakan. Kurang kencang suara yang silai sabungan ini. Horas tinggi tangan Pokoknya terasa silai sabungan. Siwal tubuh hidup. Oke, waktu mulai dengan kami itu amatan Tuhan Yesus Kristus. Nah, penonton senario di acara perayaan Natal Naposo Pasangan Topan Raja Siai Sabungan Siwalu Tubuh DPD Banten tahun 2020 selaku Ketua Umum DPD Banten PPRSUT Ketua M. Siwahi dan serta jajarannya. Pesonia pesta perayaan Najula Kamuna Newek Kamuna Sedon Uli Doho Tengkar Dona Pesoni P Tudungan Tubuh Nami Doho Kadungan Nami Nakin terpilih selama atau dohon Nami pelantikan sekaligus itu terpilih terbaru periode 2025-2027 agit ke depannya Bungaton Marbungaran itu matongani DPD ke Banten Raya. Jadi kata selama masih kami nama milisian kami undangan Imam Bungaton Nasian wilayah tepat Nasian pas. Mereka lagi. Selanjutnya mari kita dengarkan kata sambutan dari penasihat Naposo PPRSUT DPD Banten Tulang Fernando. Ulah lapar, biasanya belgar suara. Ulah naik selalu. Boras. Puji Tuhan, mungkin kita lah salah satu orang yang paling beruntung saat ini ya. Pertama, kenapa? Kita bagian dari penyelamatan Kristus karena kita dijamin enak ringan, mengaruh sudah 2 lau menunggu kita. Yang kedua, kenapa saya bilang beruntung? Kita sekarang berada di gedung Stadium dengan AC, musik, dengan skala fasilitas. Pakinai yang mangun seno kita, amat sudah kita. Alai menurut kabiring nama semua yang terumum mana terjadi di Sumatera Utara, Aceh, Sumatera Barat, Padang, lebih-lebih matong. Nah, terjadi mungkin di Tapeng daerah Bulgar. Nah, Poso Sulawesi Sabungan Jualun Turpuk Provinsi Banten turut menyatakan sangat prihatin. Dabur matong ditanyangkan asa segera ini pulih dan Tuhan berkarya di Tapeng Bulgar, Tapsel akan di Tapanuli Utara. Oleh tema itu di pertaruhan kami itu amang pendeta mengurung naung pengalian kami firman Tuhan. Anang di dia yang melayani tong tetap makseringan suarani Tuhan.
Mulai terhormat umum DPD Banten, Pemiba M. Sedalahi Guru Dirajai Kota Barat. Tak sehat abangku, pemimpin DPD Bantenon, Assalam Persaringar, Koribada, baik itu sektor kurku. Amat kerajaan yang suri pada aduk mauliakan kami sian naposo sudi angkatan yang muna tarnumui matong di pangurung yang muna naposo apalagi di Dion Natalon tong kita di takdiroha dalam sangat nang Tuhan ini. Ini sonal son paniro ini naposo kita salut na baik sektor dot tumpu. Dapat turun melihat tema di pasar Purwanani tu mantan ketua naposo PPRSUD Provinsi Banten abang niba nariwati ada abang dah lah abang bukan ketua bukan berarti meninggalkan hubungan ini ya, tapi saya sebagai paniroi tetap berkarya lah ya. Mungkin kalau di naposo on abang ya naik masuk tingkat kamu menjadi paniro ya, memberikan pengalaman di jalan-jalan waka naposo namanya Dawang dan anak dia mengalahkan tahu pas menang keluar kamu diramati Tuhan termongima di Pulau Setiap Pari dilihat Tuhan kencang timur termui sirokak di topi. Kalau naik kami sangat berterima kasih buat mantan ketua naposo selai semua siswa untuk Provinsi Banten tepuk tangan untuk Mario Sumura. Yang keempat Tonari Adi Lantik B Ngurus Nabaru Ade terlebih abang Diba ketua naposo spesial hubungan Depri Sedalahi, sekretaris abang si Payo, bendahara mana tadi Tobur Tampuran, siapa namanya si Ruth ya, Ruth Angel ya, Angel mana dia? Bendahara naposo spesial hubungan DPD Provinsi Banten Maya. Nomor tempat kan iso joho itu. Asal tandakan itu joho pun apa? Mana dia? Duduklah dekat ketua itu ya kan, dari Timur. Tahu bahwa karena poso saya hanya folder aja. DPD karena dua lao maniroi kamu. Saya hanya menjalankan amanah yang karena dua nomor 4 mulai tanggal 25 Mei 2025. Tapi saya sangat bangga dengan naposo ini. Saya tadi nggak mengira kita seperti ini Natal ini. Tapi semua kita lakukan dengan kesatuan hati, ya. Dari mulu ya tong naurokon beberapa nabi minggu Natal di sekretariat. Kalau neng maju naposo ini, kalau kita mau maju jangan pernah terpelihara hotel kosong elate di bawah selatan kan umbi akan naposo tidak. Dari awal kan saya bilang kalau akan orang lebih semua bisa dikoreksi, penasihat dikoreksi, ketua dikoreksi, bendahara dan semua anggota pun dikoreksi. Kalau kira-kira aneh-aneh anggota orang pernikahan kalau naposo silai hubungan orang. Kau nak tekatkan ini Tuhan mau akan tujuan kami. Say no to drugs. Siapa yang bermasalah dengan keluar dan tegaskan itu. Naposo ini menjadi naposo yang hebat, yang luar biasa, menjadi contoh nanti. Ini proyek percontohan lah kita ini naposo ini di kita denominasi orang Batak yang ada di Provinsi Banten. Alana Polan kita lope hubungan selesai hubungan sebagai nak adorong songon pelajaran taruna di dalam kami di sekretariat atau setiap hari Senin malam. Jadi saya pikir kita boleh menjadi percontohan ya. Tapi mau bima dia menempatkan. Dan saya sebagai penasehat
tetaplah bergandengan tangan. Unang palos samus buris masuk Tuhan. Jangan dikasih kesempatan untuk iblis itu. Dan hal-hal yang kecil itu bisa diperbesar. Iblis itu bukan pintar, tapi picik dia memanfaatkan kita ya. Jadi sebagai ketua Naposo banyaklah ya ketua ya. Kalau kalau ada amanah berarti kita sudah mempertimbangkan itu ya. Apa resikonya, apa pengorbanan kita. Karena kalau Paulus dipungut kan gak ada anggaran yang kita perebutkan di sini. Memang harus berbaul-baul nabulun, ngaringkan naik orang lingkar, ngaringkan naik orang lingkar. Ya, dari kotor aku di alam, dan menurut apa soal dalam lingkar meninggal kepemimpinan si Abang Rio Sinurat ya. Tahun orang penyenakin abang, pesan saya sebagai penasihat Naposo, tetap rangkul ya, jangan sampai ada pihak-pihak kecil di tengah-tengah hubungan ini ya. Kalau beda pendapat itu wajar-wajar aja, tapi ingat jangan sampai dibawa pulang, apalagi dibawa ke depannya ya. Udah, kalau kalian rapat-rapat itu udah cukup di sekretariat dulu ya. Selebihnya kita di luar, kita tetap atas nama besar Naposo wilayah Sabunga segala cukup damar kaujahan tu silalhina ulang DPD Provinsi Banten 5 tu ketua baru Bang Jepri Bilalahi. Assalam taruli kita tarulilah turohan pas-pasu. Kalau berbeda dengan pas-pasu. Tapi kalau kita ada kesatuan hati, unity, itulah banyak maka pasu-pasu dihitam. Pengonima pesan itu Naposo di pas-pasu Tuhan mah Naposo ni silai sebunga segala pukul dari pas-pasu di tengah-tengah ni masyarakat, di tengah-tengah ni bangsa, lalu mobil mah dijodoh di Tuhan ini. So ni mahata sianau ketua Panang Paniro ini Naposo ni silai sebungan na adong di Provinsi Banten. Pang may tahu saya kalau setelah doang Tuhan mah nama mas-mas kita saduduk na cowok ini mah horas mengenai itu. Selanjutnya mari kita dengarkan kata sambutan Ketua PPRSUT DPD Banten Bapak Uda MC. Dipersilakan waktu dan tempatnya. Jalur oras jadi mau lebih bagajang penosautik parwame namate alana dukon sayon atas sambutan sianau langsung acara makan nama iya kan panitia jadi asaktor agak kosong jauh jadi tunggu yang minta buat perjolo mau nanti mandi Tuhan dah nama ngaleho partikiano di kita salunah jalan meraih pasok kita kebibuta persaulion perjumpaan di bagasan orgino nate nahu hormati hami amang pandita manurung nahu hormati jajaran PPH DPD PPRSUT Provinsi Banten isodo Dekjen Wasekjen Dohor Bendahara Umum nahu hormati hami jajaran penasehat Nahormati hami salurna BPH Manang KSBini Abga Sektor Doho Turbo Jalan nahormati hami salurna ma ruas di sektor Doho Turbo na adong di DPD Banten. Yang saya kasihi seluruh Naposo Persaudaraan Komparang Raja Silai Sabungan Walu Turbo DPD Banten sudah termasuk panitia Tony akan Naposo nami naro siang luar Provinsi Banten nasohan guaraku sada-sadate mulai hari madihita salurna alat hari koto tutu acara perayaan Natal di Naposota di Bagasan Igion au pemaduk mulai hari tutu salurna hita nang mga leon pangurubiyodda baik perorangan keluarga sektor-sektor doktor
tu perayaan pelaksanaan perayaan Natal dina poso tahun nate kami sian BPHDPD mandok molnya di gudang tu kita saluna di pasu-pasu Tuhan mas saluna akka panupagyota tahu sangat dituhan alas di rohani kita saluna noeng dihamakkan na poso nami tu BPH do jajaran di BPH na poso periode nang salku mulai jemaah pasata misian BPH di DPD Banten di pelayanan Pakubasi Muna di Naposo tas kali lima makiri pami unang macohok jolo akka Pakubasi Muna de Naposo periode 2023-2025 Sosoni di BPH do jajaran di Naposo naung baru dilantik nanti selamat bekerja, selamat melayani. Harapan kami udang do akka yang nakon ni sektor-sektor nagoi dobe diajak untuk ikut ya itu idea itu anak poso baru itu pesan tolong didata kemarin kan sudah didata ya dari setiap sektor siapa-siapa anak yang ikut yang mau diajak ya nah pesan itu juga ditindaklanjuti supaya untuk tahun-tahun yang akan datang semakin banyak yang belum ikut bisa diajak ya supaya nanti semuanya berkumpul semua anak-anak dari Jelas Gabungan DPD Banten ini boleh nanti bersama kalian jadi saling berkenalan ya. Nah kami untuk mulai itu Naposo cukup luar biasa kebersamaan kalian ya, gotong royong kalian untuk melaksanakan acara ini. Bagaimana perjuangan kalian untuk mendatangi setiap sektor juga tumpuk ya untuk sosialisasi acara kalian malam ini. Terima kasih. Jadi pesan kami tolong dijalin kebersamaan, kekeluargaan sesama Naposo Jelas Gabungan Walaupun Provinsi Banten secara khusus dan Naposo Jelas Gabungan Walaupun se-Indonesia secara umum. Karena ini juga dari luar Provinsi Banten datang kan. Jadi dijalinlah itu kebersamaan luar biasa. Nah pesan yang berikutnya tolong nanti kepada para orang tua dimintain ya. Nah poso kami mintain tarombonya supaya tahu nanti tarombonya itu sedetail mungkin. Karena kalian nanti yang menjadi penerus dari orang tua ini. Kalian nanti yang akan menggerakkan kantor sekretariat kita. Jadi tahulah nanti tarombonya jangan hanya silalahi. Silalahi apa? Ya. Jadi harus tahu tarombonya supaya jangan nanti kalian lilu. Harus idealis atau prinsip dalam kebenaran, bukan pembenaran ya. Apa yang menjadi tarombo dari hukum kita itu harus benar-benar kalian ya, kalian nanti yang menjadi tonggak garda Gabungan jual turbuk di Provinsi Banten ini. Teman-teman yang diakan dua-dua nabi mulut adon dope anak kota harus dihubungi panitia sono nang dijanjikan di Karonasida baka sektor nang turbuk ui mabuse di paingot tu BPH DPD mana tu BPH Naposo siap-siap ade ketua pengurus di DPA Naposo untuk jemput bola ya. Acara kita selanjutnya adalah makan bersama. Sebelum kita makan bersama, boleh untuk ngomong pendeta kami untuk melakukan doa sebelum kita makan. Halo semuanya, haleluya. Berdoa dan untuk menikmati berkat Tuhan.
kebaikan panitia. Bapa di sorga, kami bersyukur kepada Tuhan karena kebaikan-Mu. Engkau memberkati kami melalui perayaan Natal, Naposo, Silahi Sambungan di tempat ini Tuhan. Kiranya apa yang menjadi cita-cita dan rencana mereka Tuhan buat berhasil, supaya mereka boleh berbagi dan mengajak seluruh anak-anak muda. Dan tiba saatnya kami juga akan menikmati berkat yang Tuhan sediakan melalui panitia Tuhan. Biar kiranya melalui makanan minuman ini Tuhan, kami menjadi sehat dan kuat. Kami boleh mengerjakan seluruh aktivitas kami dengan baik. Terima kasih Bapak, berkati tangan-tangan yang telah mengolah menyediakannya. Berkati juga Tuhan yang pengelola gedung di tempat ini. Biar banyak orang-orang Kristen boleh beracara di tempat ini dan diberkati Tuhan. Terima kasih Bapak, terpuji nama untuk segala kebaikan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Undangan boleh, untuk panitia boleh dibagikan makanannya, karena mungkin ada waktu senggang. Mungkin tulang Argina Nabar bisa kasih satu lagu untuk hiburan kita selagi makan. Oke, apa kabar? Luar biasa. Ya. Mari kita sambut dulu dan untuk mengisi makanan rohani dan diisi juga dengan makanan lagu. Selamat datang dari Tuhan kami dari Bandung. Selamat datang dari Subang. Selamat datang dari Puan dari mana? Karawang. Asik. Sorong lagi. Wajar dari mana semari. Ayat dua terbaliknya. Ayat bolong. Nah, apa misalnya sudah orang? Nah, kosong. Semua saya boleh tarik. Mana suaranya? Sejauh kami, tahu dari batang kerang kena. Ini sudah. Ini kerang. Itu kerang. Lagi nama dia muncul lah. Ada berapa lain? Ada lagi. Nah, baru di bulan. Nah, coba. Selamat datang Tuhan dari Bangga. Sekarang. Terbaik benar mana kata ini. Memang semangat dulu. Selamat datang Tuhan dari sini Bangga. Wah, turun lagi gua. Turun lagi. Ada kami ini orang bisa benar. Selamat datang dari Tuhan Minggulan. Minggulan. Allah. Dunia lagi. Mas saya ini ada suara. Selamat datang dari Tuhan. Awal dengan selamat datang dari Tuhan. Instruksi. Nggak sudah dong. Nah, Tuhan kami. Wah, memang tak kalah jauh orang tua kami. Ini sama namanya